Segala sesuatu membutuhkan proses, termasuk ketika seorang manusia menemukan fitrahnya sebagai Muslim. Proses panjang penuh liku membawa sosok Liem Hai Tai mengenal Islam. Sebagai seorang keturunan Tionghoa, Liem dibesarkan dalam keluarga Buddha yang taat. Setiap menjelang maghrib, dia bersama keluarganya secara rutin menyembah Pai Pekong, arwah leluhur dari orang ternama. Ayahnya adalah seorang aktivis kelenteng. Liem lahir di Dumai, Riau, tanggal 17 Januari tahun 1979 dari pasangan bernama Liem Guanho dan Lai Hua. Liem merupakan anak ketujuh dari 10 bersaudara. Perkenalannya dengan Islam terjadi ketika dirinya menginjak kelas 2 di sekolah dasar negeri. Ketika anak-anak non-muslim seperti dirinya keluar kelas saat pelajaran agama Islam berlangsung, ia memilih tidak keluar kelas. Liem justru betah mendengarkan kisah nabi-nabi yang diceritakan oleh guru agama Islam di sekolahnya. Ketertarikannya terhadap Islam pun tumbuh. Liem kecil selalu hadir dalam perayaan hari besar Islam di sekolah. Meski demikian, Liem tetap menjalankan kewajibannya untuk menyembah Pai Pekong bersama keluarganya. Perasaan berkecamuk dalam diri Liem kian tumbuh ketika dirinya mendengar suara azan setiap hari. Perasaan itu kian menjadi ketika mendengar takbir menjelang Idul Fitri. Bahkan, ia mengaku takbir yang ia dengar sewaktu kecil begitu merasuk dalam sanubarinya hingga menghadirkan setetes air mata. Menginjak SMP, Liem yang diterima masuk SMP Syekh Umar, Dumai Riau, tetap melanjutkan pergaulannya dengan Islam melalui kebiasaannya mengikuti pelajaran agama Islam. Liem yang beranjak dewasa, begitu kagum dengan kisah keimanan Nabi Ibrahim. Kegundahan hati yang kian besar, membuat dirinya bertanya pada sang kakak, Liem Hai Seng. Kakak Liem yang juga mualaf dan mengganti namanya menjadi Muhammad Abdul Nasir ini menyarankan kepada sang adik untuk mengikuti kata hatinya. Liem mengaku mendapatkan hidayah untuk memeluk Islam pada usia 15 tahun atau tepatnya tanggal 21 Juli tahun 1994. Liem yang haus akan agama barunya tak ragu untuk mendalami. Ia kemudian memutuskan ikut seorang guru yang nantinya menyarankan Liem untuk berdakwah. Setelah masuk Islam, saya harus menerima kenyataan pahit, saya terusir dari orang-orang yang saya sayangi. Saya mencoba pulang, namun diusir, begitu seterusnya. Tapi tidak pernah terbesit rasa benci terhadap keluarga saya, ungkap Liem ketika ditemui dalam sebuah acara di Jakarta Kamis lalu. Setelah diusir, dia diasuh oleh seorang ulama Riau bernama Kiai Haji Ali Muhsin, pengasuh pondok pesantren Jabal Nur di Kandis, Riau. Itulah yang mendorong tekadnya untuk menjadi dai. Usai lulus SMP, Liem yang berganti nama menjadi Muhammad Usman Ansori melanjutkan pendidikannya ke pondok pesantren Dar El Kolam, Balaraja, Banten pada 1995 hingga 1999. Saya ingin mengenal Islam dengan menjadi penghafal Quran. Alhamdulillah, di tahun kedua saya memeluk Islam, saya sudah hafal Quran, ungkapnya. Selesai belajar dari pondok pesantren Dar El Kolam, Balaraja Banten, dia kembali melanjutkan di pondok pesantren Tahfizul Quran Raudatul Muhsinin, Malang, Jawa Timur. Pada tahun 2001, Liem melanjutkan studinya ke Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ, Lebak Bulus Ciputat hingga lulus 2005. Ia kembali melanjutkan studinya mengambil gelar master pada tahun 2005 sampai tahun 2008 di Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PTIQ, dengan mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir. Sesuai dengan latar ilmu yang didalaminya, Liem yang sedari awal memutuskan menjadi pendakwah mulai belajar berdakwah di bangku kuliah. Setelah itu, Liem memutuskan untuk mengikuti ajang kompetisi dai di salah satu stasiun televisi swasta di tanah air. Meskipun berhasil menjadi finalis, Koko Liem gagal menembus 5 besar ajang tersebut. Sejak saat itu, kesempatan dakwahnya justru makin besar karena sudah banyak orang mengenalnya. Banyak pihak yang memanggilnya untuk mengisi ceramah di pengajian-pengajian.
Liem pun sering mengisi ceramah di berbagai acara di televisi dan radio. Liem mempunyai gaya yang khas ketika berdakwah. Dengan berbalut baju tradisional China, Liem tak malu menonjolkan identitasnya sebagai keturunan etnis Tionghoa. Bahkan di setiap dakwahnya, ia selalu menyisipkan bahasa Mandarin. Lewat mimiknya yang jenaka, Liem selalu melontarkan banyolan yang membuat jamaahnya begitu antusias mendengarnya. Saya ini orang Tionghoa Bu dengan ciri khas mata yang sipit. Jadi, kalau ibu mengatakan mata saya belo, berarti itu fitnah Bu, candanya kepada jamaahnya.